Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatayu Arindra Nugraha. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk 0546000222. Baik, di video kali ini saya akan membuat atau menjawab tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, untuk soalnya sendiri sebenarnya ya sama saja seperti soal tugas kedua kemarin, tapi bedanya kalau tugas kedua kita menggunakan native JavaScript. Sekarang di tugas ketiga ini kita menggunakan view komponen dan view template. Hanya itu yang membedakannya. Baik, langsung saja kita ke kodenya. Berikut adalah struktur kode yang saya punya ya. Jadi di sini ada public, ada node modul, ada VS Code, ada source ya. Jadi kita berfokus ke source-nya aja. Jadi di folder source ini terdapat folder asset untuk menyimpan gambar-gambar atau resource asetnya. Lalu ada komponen ya. Komponen isinya icon, lalu file hello world view, main navbar, lalu the welcome item. Selanjutnya ada ini folder JSON, isinya file JSON. Kalau untuk data manager.json ini yang di-download di tugasnya ya, di websitenya. Lalu ada router yang berisi index.js. Lalu ada views ini yang berisi file dashboard view.view, terus login view.view, terus top view, lalu tracking view. Baik, untuk struktur berikut adalah struktur ininya ya, filenya. Lalu untuk di mainnavbar sendiri, jadi kita punya fungsi ini logout ya, bisa ke logout, langsung ke logout. Terus di index.js ini fungsi router ini berfungsi untuk menavigasi ya, navigasi dari login view ke dashboard view, stock view, dan tracking view ini. Lalu untuk di dashboard view ini berisi fungsi onMount ya. OnMount ini dia menampilkan atau memberi sapaan ya, seperti selamat pagi, siang, sore, malam berdasarkan waktu lokal time ya. Lalu untuk login view, di login view ini kita punya fungsi handle login ya. Fungsi handle login ini berfungsi untuk mengatur login. Lalu untuk pop up ini show forgot pop ups untuk yang lupa password, lalu show register untuk yang ingin register ya. Jadi pop upnya seperti itu. Lalu di stock view ini kita punya data manajernya, datanya, lalu filter stage, computer property seperti ini. Lalu ada fungsinya, fungsi reset filter ya, dimana kita bisa mereset filter secara langsung. Lalu ada status tag, ada fungsi status class, lalu ada fungsi add modal ini untuk menambahkan item ya. Selanjutnya di tracking view ini berisi data-data seperti yang bersangkutan dengan DO ya, atau tracking list ya, seperti pengiriman list, paket list, tracking list. Terus kita juga di sini bisa menambah DO juga. Di sini fungsi-fungsinya atau logiknya. Oke, kita langsung saja menjalankan kodenya ya. Untuk menjalankan kodenya kita perlu ke terminal dulu, new terminal. Kita tunggu dulu.
Nah, untuk menjalankan view ini, pertama kita ketik npm install dulu. Oke, kita nunggu loadingnya dulu. Nah, setelah berhasil, kita ketik npm run dev. Nah, di npm command npm run dev ini memberikan ini ya, linknya, link jalan apa namanya proyeknya. Lalu untuk menjalankannya kita klik kontrol terus klik kiri di sini. Jadi exit dulu. Oke, untuk tampilan pertamanya adalah login ya. Ini untuk pop-upnya berhasil. Pop-upnya berhasil, kita klik admin. Kita masuk pakai akun admin ut.ac.id. Stoknya Oke, kita berhasil login ya. Untuk tampilan awalnya seperti ini setelah login. Lalu di informasi bahan ajarnya kita punya filter ya, filter seperti UPBJJ ini. Lalu kita bisa mengurutkan berdasarkan judul, jumlah, dan harga. Lalu kita bisa menampilkan stok yang menipis atau kosong ya. Jadi untuk yang stok yang menipis ini dia akan berwarna kuning, lalu kalau misalnya aman dia berwarna hijau. Baik, kita juga bisa menambahkan bahan ajarnya. Contohnya seperti ini, misal ECMA 1922. Judulnya pengantar JavaScript misal. Lalu kategorinya MK pilihan, PBJJ-nya misal Jakarta. Lalu lokasi raknya di AB77 misal. Lalu untuk harganya kita kasih 70.000. Jumlah stoknya kasih 20 aja. Catatannya ini opsional, bisa diisi atau enggak ya. Jadi kalau kita isi coba JavaScript. Kita klik simpan. Lalu data bahan ajar berhasil ditambahkan ya. Nah, data bahan ajarnya tampil di sini di barisan ini. Lalu untuk selanjutnya tracking pengiriman. Tracking pengiriman ini untuk nomor DO-nya formatnya DO, lalu tahun, lalu data uniknya ya, unique numbernya, dan data nomornya ini bersifat auto incremental, dimana kita setelah mensubmit kita bisa angka ini secara otomatis akan menambahkan ya, menambah seperti itu. Oke, kita isi, katakanlah name-nya 09878877. Oke, yang namanya udah. Lalu kita bisa pilih ekspedisinya mau reguler atau express. Kita pilih reguler. Lalu paket bahan ajarnya IPS dasar misal. Nah, dia akan menampilkan data seperti ini ya. Misal ada tanggal kirimnya tanggal 19 Juni. Kita tambah DO baru. Oke, data berhasil disimpan ya. Jadi kita bisa menambahkan data DO-nya, trackingnya. Oke, nah dia akan muncul di sini. Oke, kita logout. Untuk logoutnya juga berfungsi ya. Jadi mungkin segitu aja untuk tugas ketiga kali ini. Terima kasih telah menonton.
Semoga mendapat nilai yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.